Baik, kita masuk ke bahasan terakhir ya tentang koloid, yaitu beberapa aplikasi farmasi berkaitan dengan sifat koloid ini ya. Jadi 1 sampai 500 nanometer. Ya, kita akan membahas suatu sediaan yang partikelnya ada di ukuran kisaran 1 sampai 500 nanometer. Contohnya ada banyak. Ya, di sini ada hidrogel, ada mikropartikel, ada mikroemulsi, ada liposom, ada misel, itu sendiri kita sudah bahas misel ya. Kalau ada nanopartikel dan nanokristal, itu ada banyak sekali. Nah, ini nanti ini saya sengaja kosongkan supaya nanti teman-teman yang ngisi sendiri. Nih ya. Ya. Jadi kita hanya ingin melihat sebetulnya apa sih pengaruh sistem koloid ini dalam dunia kefarmasian. Ternyata ada banyak gitu ya. Salah satu contohnya adalah sistem yang berbasis koloid ini ya, itu dapat digunakan untuk delivery sistem atau menghantarkan senyawa aktif dari suatu obat ya kepada tubuh ya. Istilahnya delivery itu kayak di Gojek ya, di Grab atau di Gojekin atau di GoFood gitu ya, kan bawa makanan pakai GoFood. Nah, delivery ini sama, bahwa kita kita buat suatu teknologi koloid berbasis koloid itu untuk menghantarkan senyawa yang ingin kita sampaikan ke tubuh agar lebih baik. Tuh ya, contohnya ada banyak. Ya, di sini berdasarkan ukurannya ada ya, dan contohnya di kanan ini ada, nanti teman-teman juga bisa membaca-baca gitu ya. Tapi yang menjadi inti bahasan kali ini adalah colloid-based delivery system for therapeutic. Oke, yang pertama hidrogel. Ya, hidrogel ini ya merupakan suatu kristal polimer yang berfungsi menyerap dan menyimpan air dan nutrisi untuk tanaman dalam jumlah besar ya. Oke, lalu selanjutnya hidrogel ini aman untuk digunakan ya. Jadi karena memang ketika diurai nanti kayak ketika hidrogel ini terurai oleh mikroba nanti busuk ya, yang nggak kepakai itu uh, bisa terurai dan sehingga aman gitu ya. Nah, jadi ibaratnya gini, kita memiliki suatu obat, yang obat itu dimasukkan ke dalam hidrogel ya, yang kanan ini. Ya, maka ketika kita hanya memasukkan suatu obat ya, contohnya obat telanjang ini, obat kayak gini masuk ke dalam usus, maka dia secara saat itu juga akan menyebar gitu ya. Perbedaannya adalah dengan hidrogel ini kita bisa lakukan suatu difusi ya dari membran-membran hidrogel tadi, bahwa tidak tidak langsung terdifusi secara langsung habis gitu ya, kayak kita punya tabungan gitu ya, maka kita kita taruh uang itu di tabungan, itu kemudian berdasarkan waktu nanti kemudian pelan-pelan uang kita akan dikeluarkan gitu ya, tidak langsung habis gitu. Nah, sama seperti ini ya hidrogel ya, dan ini basisnya adalah basis air ya di sini. Oke. Dan ukuran dari hidrogel ini adalah kisarannya adalah dispersi koloid itu ya. Sama kayak sustain release ya, nanti teman-teman juga lihat di mata kuliah formulasi ya. Nah, hasilnya seperti apa ya? Drug diffusion from the core through the hydrogel membrane kayak gini ya. Oke. Selanjutnya yang kedua adalah mikropartikel ya. Di sini ukurannya mikrometer ya. Kemudian di sini kita bisa sebut dia sebagai emulsi ya. Jadi kalau teman-teman pernah lihat atau pernah minum Scott Emulsion lah contohnya ya.
Contohnya minyak hati ikan kod ini, dia merupakan suatu dia merupakan suatu emulsi dari minyak ikan yang dispersikan ke dalam pelarut polar air gitu ya, yang dikasih rasa yang enak gitu-gitu. Nah, bentuknya adalah suatu emulsi cair di dalam cairan ya. Nah, bentuk ukuran dari emulsi ini ya, inilah yang kita sebut dalam apa namanya? Dispersi koloid. Ini juga bisa kita perkecil menjadi nano emulsi ya, ukurannya lebih kecil lagi ya. Oke, salah satu sediaan mikropartikel adalah mikroemulsi. Nah, ketika kita perkecil lagi, maka terdapat perbedaan sifat ya. Jadi pada ukuran ini memang behavior dari suatu benda itu bisa berubah gitu ya. Nah, contohnya adalah yang di bawah ini. Kalau yang kiri ini emulsi biasa, kalau yang dua di sini adalah ketika kita perkecil lagi ukurannya menjadi ukuran koloid tadi ya. Maka ternyata bisa sampai sejernih ini gitu ya. Kalau emulsi biasa minyak kayak yang di awal tadi ya, emulsi minyak koloid asosiasi tadi itu apa namanya ini keruh, maaf ya saya loading lama, keruh ya, tetapi ketika kita perkecil terus ukuran dari fase disperse tadi, ternyata dia bisa sampai sejernih ini. Nah, ini merupakan suatu keuntungan di bidang farmasi. Ya, selain lebih jernih, juga lebih stabil secara termodinamis. Karena apa? Kita sudah membahas potensial zeta tadi ya, kemudian sedimentasi, ukuran dari fase disperse tadi ya, lalu selanjutnya efeknya juga waktu simpannya menjadi lebih lama. Lalu kemudian bioavailabilitasnya meningkat dan diserapnya lebih baik. Kenapa? Karena luas permukaan yang kontak dengan apa namanya tempat absorpsi itu menjadi semakin besar. Kenapa teman-teman? Kenapa alasannya teman-teman bisa lihat di mata kuliah kinetika farmasi yang tentang luas permukaan. Nah, itu ya konsepnya sama lah seperti itu ya. Ketika semakin kecil zat yang kita proses, maka luas permukaannya akan semakin besar. Maka artinya semakin banyak interaksi antara obat dengan reseptor atau tempat absorpsinya. Gitu. Oke, sehingga dosisnya dapat lebih efisien ya. Jadi ini teknologi di bidang koloid. Selanjutnya juga ada liposom. Ya, di sini kita fokus di liposomnya. Ya, perbedaan antara liposom dan misel. Ya, teman-teman tadi sudah kita bahas mengenai misel ya di video yang sebelumnya. Sebelum ini ya, kalau videonya saya bagi-bagi. Lalu liposom itu apa? Liposom itu mirip seperti misel. Perbedaannya adalah liposom ini membentuk bolanya itu terdiri dari lipid bilayer. Ya, kalau misal itu hanya ekor ketemu ekor dan kepala ketemu kepala, kalau yang liposom itu lipid bilayer. Jadi kepalanya di dalam juga kepalanya ada yang di luar. Nah, inilah salah satu teknologi di bidang koloid. Nah, ini fungsinya bagaimana? Fungsinya hal ini untuk enggak saya jelaskan di sini. Jadi obat yang seperti ini ya, aqueous solution ditaruh di sini. Obat yang larut air itu kan biasanya kurang larut atau kurang baik absorpsinya. Maka kita bisa buat dia ditaruh di dalam misel yang liposom. Yang liposom tersebut di dalamnya itu ada air ya yang membawa senyawa aktif di dalam sini. Ya, senyawa aktif di dalam sini akan stabil di dalam ya karena terlindung dari zat luar gitu ya, pengaruh lingkungan luar dan dia terbungkus oleh suatu liposom seperti ini. Nah, perbedaannya adalah ketika ini ya obatnya seperti ini, kemudian ketemu dengan tempat absorpsi, maka absorpsinya akan sulit karena absorpsi kebanyakan berada di tempat-tempat yang sifatnya lipofil, kecuali terdapat beberapa, kalau teman-teman belajar farmakognosi kan ada ini ya channel ya, channel masuk keluarnya suatu senyawa ya. Nah, channel yang apa namanya
masuk keluar senyawanya tersebut. Nah, tapi kalau enggak, itu kan kita jumpai bahwa banyak sekali senyawa obat yang masuk berdasarkan polaritasnya karena sifatnya nonpolar sehingga mudah diabsorpsi oleh membran. Nah, fungsinya ini sama ya. Jadi liposom itu obatnya di tengah-tengah gitu ya. Nah, nanti yang akan berinteraksi dengan membran itu adalah bagian luar sininya. Ya. Nanti bagian luar sini akan berinteraksi dengan membran sehingga menghantarkan senyawa obat ini masuk melewati membran. Contohnya ini membran ya. Nah, jadi ini nanti akan terbuka ya, berinteraksi dengan membran ya, kemudian senyawa ini akan masuk. Nah, prinsipnya mirip ya dengan kalau teman-teman masih bingung, carilah ini untuk analoginya agar mudah dipahami ya, yang liposom ini. Endositosis, kayak gitu. Ya, ini teknologi koloid dan berbagai macam banyak teknologi lainnya ya. Ada misal liposom, dendrimer dan banyak sekali metode teknologi-teknologi yang telah telah dikembangkan berbasis koloid ini. Manfaatnya ya biasanya stabilitasnya tinggi, juga kapasitas pembawanya tinggi ya karena dia merupakan suatu carrier atau pembawa. Terus ya ini yang barusan kita bahas ya, memadukan senyawa hidrofilik dan hidrofobik ya agar absorpsinya semakin baik ya. Terus memungkinkan pemberian melalui berbagai rute administrasi obat termasuk oral dan inhalasi. Ini juga kaitannya dengan absorpsi yang baik ya, absorpsi dan juga stabilitas yang baik. Jadi ya banyak metode-metode atau teknologi di bidang koloid ini yang cukup baik. Nah, teman-teman yang tertarik di bidang koloid nanti ya bisa masuk ke formulasi ya, teman-teman kelas B yang kemarin banyak yang ingin ke industri, itu bisa lihat atau mempelajari mengenai hal ini itu banyak di formulasi nanti. Ya, jadi nanti malah banyak farmasi fisik ini malah banyak mengarah ke formulasi ya. Oke, jadi ya intinya seperti itu. Nah, yang kita pelajari tadi sudah ya koloid, lalu ada tipe sistem koloid ya. Ada liofil, leofob, dan asosiasi. Ada sifat optisnya efek Tyndall ini paling gampang, Brownian motion juga, difusi, osmosis, dan sedimentasi. Lalu sifat elektris ada elektroforesis, elektroosmosis, potensial sedimentasi, dan ini nggak kelihatan. Oh, potensial air ya, stream potensial. Nah, ada satu yang kurang di sini, yaitu sifat elektris ini yang mempengaruhi kestabilan dari suatu koloid. Nah, beberapa contoh koloid barusan kita bahas. Oke, ya. Stabil ini hubungannya dengan apa? Dengan zeta potensial. Oke ya, jadi inilah kesimpulan bahasan kita mengenai dispersi koloid. Oke, jadi sampai sini saja bahasan mengenai koloid ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Sekian saya akhiri teman-teman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.